Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin salihah wa ila hadrati syaikhina Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Para pemirsa, sebentar lagi tahun politik dan kita punya pengalaman Pilkada DKI serta Pilpres 2019 sangat gaduh. Hampir-hampir saja kompetisi itu menjadi sebuah konflik sosial. Dan ini tidak terlepas dari adanya gerombolan 212 yang memakai dalam tanda petik identitas Islam. Bahkan sampai ada menganalogikan Pilpres dengan Perang Badar. Ini kan sebuah kekonyolan yang jauh dari ajaran agama, di mana Perang Badar adalah pembelaan terhadap eksistensi Islam, sementara Pilpres sekedar suksesi kepemimpinan nasional. Jauh-jauh hari terhadap adanya identitas politik Islam sudah diperingatkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kami bacakan, ini sangat panjang dan kami baca yang terkait dengan ini. Walakin hunaka khatarun a'zam wa huwa isti'malu ba'din nasi lafzul Islam matiyatan yarkabunaha lil wusuli ila aghradihim sawa'un kanat maslahatan siyasiyatan aw manfa'atan syakhsiyatan bi ismi siyasati. Famin masaibid dahri anna qauman yaz'umuna annahum muslimuna bal zu'ama'ul Islam. Kegaduhan itu terjadi karena ada bahaya yang dilakukan. Hunaka khatarun a'zam. Di sana ada bahaya yang sangat besar, yaitu isti'malu ba'din nasi, karena ada sebagian orang-orang yang mempergunakan lafzul Islam, kalimat kata Islam, jargon membela Islam, matiyatan yarkabuna, yang digunakan sebagai kendaraan lil wusuli ila aghradihim, untuk mencapai maksud-maksud tujuan-tujuan mereka. Sawun kanat maslahatan siyasiyatan, apakah itu tujuan-tujuan tersebut adalah sebuah orientasi politik atau manfaatan syakhsiyatan, bahkan sekedar kepentingan-kepentingan pribadi, biismi siyasati, dengan jargon kekuasaan atau politik. Famin masaibid dahri, dan yang lebih berbahaya lagi, anna qauman yaz'umuna annahum muslimun. Sesungguhnya ada sebuah kelompok manusia yang mengira mereka adalah orang-orang yang sebagai pemimpin Islam.
anna qauman yaz'umuna annahum muslimun. Sebagian orang yang tidak paham, tergiur, terbujuk, menganggap itu adalah gerakan-gerakan orang Islam. Padahal kita bisa lihat pasca 212 bagaimana ada orang yang lalu merasa sangat kuat, bahkan memperkuat, mendeklir dirinya sebagai imam besar, yang ini tidak ada dalam ajaran Ahlus Sunnah. Bahkan bisa kita lihat kepentingan-kepentingan pribadi pasca 212, mereka mengumpulkan dana, mereka membentuk seolah-olah koperasi. Tapi hari ini apa gerakan pengumpulan uang yang mereka lakukan untuk kepentingan Islam, kalau bukan hanya sekedar untuk bikin toko-toko para tokohnya dengan mengatasnamakan 212. Hal ini tidak perlu terjadi lagi, kegaduhan politik dengan pakai simbol-simbol Islam. Istilahnya adalah politik identitas. Berbeda dengan identitas politik. Politik identitas adalah jualan agama, jualan label-label Islam untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Sementara kalau identitas politik, bagaimana kita sebagai seorang muslim menampilkan sebuah etika berpolitik dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita manfaatkan momen riset Kiai Haji Imaduddin Usman yang dalam tanda petik sedikit membuat kelimpungan para orang-orang yang sementara ini sok paling Islami, sehingga bisa memperkusi orang yang di luar kelompoknya sok paling Islami, sehingga mengkapitalisasikan klannya seolah-olah menjadi majikan dan kekuatan-kekuatan politik yang akan memecah belah bangsa ini. Meskipun HTI FPI sudah dibubarkan, tapi gerilya mereka masih berjalan terus, bahkan sangat aktif sekali melalui medsos, dengan kiriman WA berjalan kepada siapapun, menyasar bukan saja kepada anggota mereka, tetapi di grup-grup medsos kita bisa jumpai sangat banyak sekali selebaran-selebaran dan jargon-jargon yang memutarbalikkan fakta, yang membuat sebuah suasana di antara umat, bahkan antara rakyat dan pemerintah, untuk saling membenci. Oke, itulah peringatan keras dari Kiai Haji Hashim Asy'ari terhadap fenomena kehidupan sosial untuk tidak memakai label-label Islam, tapi bagaimana kita menampilkan Islam dalam aspek kehidupan. Tidak ada lagi orang yang bisa mendeklirkan dirinya sebagai imam besar, seolah-olah punya otoritas tunggal terhadap kebenaran. Tidak ada lagi klan Yaman yang merasa paling kuat untuk bisa melakukan aksi-aksi demo dengan logika-logika yang tidak sehat. Islam tidak mengajarkan oposisi, bahwa kritik kepada pemerintahan wajib, tetapi bukan dengan cara-cara yang kotor, dengan mencaci maki,
dengan menebar fitnah, dan disinilah aparat keamanan negara harus hadir untuk menertibkan semuanya, mengawal agenda-agenda sosial dan politik di dalam NKRI berjalan sesuai koridor dan etika ketimuran, bukan dengan sok-sok jago, sok-sok paling Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.